Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Kaidah kita masuk ke kaidah yang ke-14. Annahum ya'taqiduna anna ittiba'al ahwa fi diyanat ay al-bid'ah a'zam min ittiba'il ahwa fi syahawat. Mereka ahlu sunnah meyakini bahwa mengikuti hawa nafsu dalam masalah kebid'ahan dan itu bisa merusak agama lebih berat daripada mengikuti hawa nafsu dalam masalah syahwat, walaupun dua-duanya berat. Bukan berarti bahwa melakukan hawa nafsu dalam syahwat itu dianggap meremeh, tidak. Akan tetapi kalau dibanding-bandingkan mana yang lebih berat, antara mengikuti hawa nafsu dalam masalah kebid'ahan, di mana seseorang ia beribadah sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya, sehingga kemudian ia membuat-buat ibadah yang tidak disyariatkan, atau membuat-buat keyakinan-keyakinan sesuai dengan akalnya saja, sehingga merubah ketentuan syariat. Mana yang lebih besar antara orang yang itu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu dalam syahwat, seperti misalnya berzina ataupun yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah memandang bahwa mengikuti hawa nafsu dalam masalah yang pertama, itu kebid'ahan, itu lebih berat. Kenapa? Karena itu bisa merusak akidah, merusak agama, merusak ketentuan syariat. Sedangkan syahwat itu hanya merusak pribadi orangnya saja, tidak sampai merusak agama din ini. Walaupun kedua-duanya perkara yang berat yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini sudah kita sebutkan bisa merusak agama. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin kafir kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak mau mengikuti dakwahmu hai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan adakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang paling sesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau mengikuti hidayah, tidak mau mengikuti din yang Allah turunkan, karena lebih mengikuti nenek moyang atau keyakinan-keyakinan bapak-bapak mereka atau pendeta-pendeta mereka dan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu dalam din, dengan kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Maka Allah mengatakan bahwa adakah orang yang paling sesat atau lebih sesat dari orang-orang seperti itu? Ini menunjukkan ini adalah lebih berat dan sangat berat sekali. Maka dari itu ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dalam ayat-ayat yang banyak tentang bahaya mengikuti hawa nafsu dalam masalah dianat, dalam masalah din itu. Allah berfirman juga misalnya dalam surat Al-Maidah 77, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Hai ahli kitab, jangan kamu berlebihan dalam agama kamu itu dengan tanpa hak. Jangan kamu ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum kamu. Mereka telah menyesatkan banyak orang dan sesat dari jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa dilarang untuk berlebihan dalam din. Lalu Allah mengatakan jangan mengikuti hawa nafsu. Artinya dalam beragama tidak boleh disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu, karena ini lebih berat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 120, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kamu orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang terbaik.
wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu dari ilmu, ya maka Allah tidak akan menjadi wali dan tidak pula menjadi penolong buat kamu. Di sini ancaman keras bagi orang yang mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani di dalam agama dan merubah-rubah din. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahu a'lam.